Iya. Masih pending, Pak. Sebentar, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah. Ya, silahkan dimulai, Gideon. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa dapat diakhiri. Ya, selamat siang Pak Dania dan selamat siang teman-teman. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Analitika Data. Ini ada 6 pembahasan. Yang pertama, analitika data itu sendiri, apa yang dimaksud analitika data. Kemudian yang kedua, makna data besar. Ketiga, langkah-langkah analitika data. Keempat, kegunaan analitika data. Kelima, jenis analitika data. Dan keenam, kerangka analitika data. Untuk yang pertama, kita akan membahas analitika data. Nah, The Institute of Internal Auditor mengemukakan bahwa analitika data merupakan proses mengumpulkan dan menganalisis data dan kemudian menggunakan hasilnya untuk membuat keputusan yang lebih baik. Nah, untuk auditor sendiri, analitika data digunakan untuk meningkatkan kualitas audit. Populasi data yang besar dan rumit akan membuat analitika data sangat membantu auditor sebagai alat bukti audit itu sendiri. Peran analitika data juga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan efisien operasional, serta mengoptimalkan program marketing perusahaan itu sendiri. Untuk yang kedua, makna data besar. Big data atau data besar memiliki definisi sebagai istilah yang menggambarkan mengenai volume data yang terbilang besar, baik secara terstruktur atau tidak terstruktur, yang dimana pelaku bisnis melalui perusahaannya mendapatkan data setiap harinya, bahkan setiap jam atau detik. Nah, konsep sederhana analisis big data mencakup 3V, yaitu volume, velocity, dan variety. Dan ada perkembangan selanjutnya yang menyebutkan 7V, termasuk dalam volume, velocity, variety, variability, veracity, value, dan visualization. Atau sampai 10V, bahkan lebih dari itu. Tetapi sebaliknya, tidak membatasi pemahaman big data ini hanya dengan sedikit atau banyaknya istilah huruf V yang digunakan. Nah, ini merupakan penjelasan 7V yang secara umum dipakai oleh perusahaan. Yang pertama, volume, yaitu di mana perusahaan mulai mengumpulkan data sebanyak mungkin. Proses pengumpulan data ini tentunya terasa sulit di masa lalu. Namun dengan pesatnya perkembangan teknologi, membuat banyak layanan pengelolaan data bermunculan seperti transaksi bisnis, perangkat pintar, media sosial, video, peralatan industri, dan lain-lain, sehingga prosesnya untuk saat ini menjadi lebih mudah dan efisien. Untuk yang velocity, yaitu merujuk pada kecepatan aliran data. Dimana semakin besar atau semakin banyak jumlah datanya, maka aliran ini akan semakin cepat. Selanjutnya, variety, yaitu mengarah pada aneka macam atau jenis data yang berhasil didapatkan oleh perusahaan dari berbagai sumber yang ada. Data besar dapat disajikan dalam format data yang berbeda, bisa terstruktur dan tidak terstruktur. Selanjutnya, veracity merupakan data yang ada tersebut harus dapat dipercaya kebenarannya, dapat diandalkan, berkualitas, serta dapat diakses dengan baik. Selanjutnya, value, yang dimana nilai pada data ini bergantung pada isi data dan bergantung pada skill tim data analisis yang menganalisis data tersebut. Dengan data dan pengolah yang tepat, data ini dapat menghasilkan informasi yang sangat berharga untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian variability, yang dimana variabel
yang digunakan akan berdampak ke seberapa jauh dan seberapa cepatnya perubahan yang terjadi pada struktur data serta seberapa sering bentuk dari data perusahaan berubah. Kemudian visualization, yang dimana karakteristik ini bagaimana cara kita memvisualkan data yang besar dan kompleks menggunakan chart dan grafik ataupun bentuk visual yang lain sehingga pembaca dapat lebih mudah mengerti data yang disajikan dibandingkan menggunakan beberapa file Excel ataupun dokumen yang penuh dengan aneka serta formula. Selanjutnya, langkah-langkah analitika data. Proses analitika data untuk keperluan audit internal ini meliputi 5 langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama, apa pertanyaan yang Anda harapkan dijawab oleh perusahaan analitika data? Nah, fungsi audit internal pertama-tama harus menentukan apa yang ingin dicapai dari proses ini. Misalnya, audit internal ingin mengetahui di mana ada potensi terjadi fraud dan pihak-pihak yang mungkin bisa terlibat. Dengan memulai dari pertanyaan-pertanyaan bisnis, kita dapat menggunakan macam-macam sumber data untuk diperiksa dan diintegrasi untuk menghasilkan profil tentang potensi fraud dan potensi pelakunya tersebut. Hasil dari langkah pertama ini adalah menentukan teknologi yang dibutuhkan untuk menggali data. Selanjutnya, perolehan data. Langkah yang kedua ini mendapatkan akses ke data yang diperlukan untuk analisis tersebut. Mendapatkan akses ke data yang ada pada unit-unit bisnis seringkali sulit dan mahal. Para eksekutif audit internal yang disurvei menyatakan bahwa akses ini merupakan tantangan terbesar dalam memasukkan analitika data ke dalam fungsi audit internal. Kemudian langkah ketiga yaitu bersihkan dan normalkan data. Nah, ini termasuk menghilangkan duplikasi atau data ganda dan memastikan kolom dengan judul yang sama dalam berbagai sistem memang mempunyai isi yang sama. Perusahaan-perusahaan yang sudah siap menerapkan analitika data mengantisipasi dengan menerapkan data governance program untuk memastikan integritas dan data dipakainya adalah data untuk seluruh organisasi. Selanjutnya, langkah keempat yaitu lakukan analisis data. Dengan data yang sudah bersih pada langkah ketiga, analisis data dapat dilakukan. Audit internal harus hati-hati dalam mempelajari hasil analisis data yang ada. Jika terdapat keanehan dalam hasil analisis ini, maka audit internal perlu mencari sebabnya. Selanjutnya, langkah kelima yaitu komunikasikan hasilnya. Nah, hasil dari analitika data menjadi sia-sia jika para eksekutif tidak dapat memahami wawasan yang mendalam dari hasil tersebut. Hasil dari analitika data berupa tabel-tabel yang memerlukan penyajian ulang dalam bentuk yang dapat diceritakan, misalnya presentasi berupa gambar dan grafik. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas kegunaan analitika data. Nah, menggunakan analitika data yang sesuai dengan standar ISA ada 5. Yang pertama, untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terkait dengan keputusan untuk menerima atau melanjutkan penugasan audit. Misalnya ada risiko kebangkrutan atau kecurangan manajemen tingkat tinggi yang terjadi pada entitas atau perusahaan yang diaudit. Selanjutnya, kegunaan kedua mengidentifikasi dan menguji salah saji yang material yang ada pada laporan keuangan karena adanya fraud. Kemudian, yang ketiga, mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material melalui pemahaman terhadap entitas atau perusahaan yang diaudit di lingkungannya. Ini termasuk kegiatan prosedur analitis yang mengevaluasi rancangan dan implementasi pengendalian internalnya, serta menguji efektivitas pengendalian internal. Kemudian kegunaan yang keempat melakukan prosedur analitis substantif sebagai respon atas penilaian auditor terhadap risiko salah saji yang material. Untuk kegunaan yang kelima, melakukan prosedur analitis ketika mendekati akhir dari proses audit untuk membantu auditor dalam menentukan kesimpulan yang menyeluruh tentang apakah laporan keuangan telah konsisten
dengan pemahaman auditor terhadap entitas atau perusahaan yang diaudit. Yang pembahasan kelima yaitu jenis-jenis analitika data. Ini merupakan diagram gambar dari jenis-jenis analitika data. Data analitik mengacu pada proses pengumpulan, perorganisasian, dan proses analisis dari pengumpulan data dalam ukuran yang sangat besar untuk menemukan pola yang berbeda dan informasi penting lainnya. Terdapat 4 jenis analitik yang utama, yaitu deskriptif, diagnostik, prediktif, serta preskriptif. Nah, untuk penjelasannya, pada deskriptif analitik, ini jenis analitik yang paling sederhana. Analitik deskriptif berfokus pada hal yang terjadi. Tujuannya itu untuk menjawab pertanyaan seperti apa yang terjadi. Secara singkat, proses analitik ini terdiri dari membersihkan, menghubungkan, menyimpulkan, dan menampilkan data. Data dibersihkan agar data yang dimiliki siap untuk diolah dan dianalisis lebih lanjut. Lalu seluruh data tersebut dihubungkan satu sama lain. Dengan begitu akan lebih mudah untuk diambil kesimpulan dari data-data yang dimiliki, serta dilakukan visualisasi data untuk menampilkan data dalam bentuk charts yang sesuai. Kemudian jenis yang kedua yaitu diagnostik analitik. Analitik ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa hal itu terjadi. Analitik diagnostik mencari akar penyebab dari suatu masalah. Jenis analitika ini digunakan untuk menentukan mengapa suatu itu dapat terjadi. Biasanya analitika diagnostik dilakukan dengan menggunakan teknik seperti data discovery, drill down, dan data mining, serta kolerasi. Dalam proses data discovery, sumber data yang akan membantu dalam proses menginterpretasikan hasil akan diidentifikasi. Kemudian untuk proses drill down melibatkan pemfokusan pada segi tertentu dari data tertentu. Kemudian untuk data mining adalah proses untuk mencari pola maupun informasi menarik dari sekumpulan data. Kemudian untuk menemukan kolerasi dalam data yang dimiliki juga termasuk ke dalam analitika diagnostik, karena dapat menemukan hubungan antara data dan ditemukan alasan terjadi sesuatu hal. Kemudian jenis yang ketiga yaitu prediktif analitik. Ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa yang mungkin terjadi dengan menggunakan data masa lalu untuk memprediksi masa depan. Jenis ini berkaitan tentang perkiraan. Analitika prediksi menggunakan banyak teknik untuk menganalisis data saat ini dan membuat skenario tentang apa yang mungkin terjadi. Dalam prosesnya, pembuatan dan validasi model dilakukan untuk memahami dan mengelola data lebih lanjut sehingga didapatkan hasil prediksi akan suatu kejadian di masa depan. Analitika prediksi mengambil data historis dan memasukkannya ke dalam model machine learning yang telah dibuat, kemudian model tersebut diterapkan pada saat ini untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Selanjutnya jenis yang keempat yaitu preskriptif analitik. Nah, ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan, yaitu untuk menemukan tindakan yang tepat untuk diambil selanjutnya. Jenis analitika ini merupakan yang paling akhir dan yang paling kompleks, karena dari hasil prosesnya akan menemukan dan menyarankan tindakan yang tepat untuk diambil untuk mencapai hasil tertentu. Oleh karena itu, digunakan feedback sistem yang kuat untuk terus-menerus mempelajari dan memperbaharui hubungan antara tindakan dan hasil. Perspektif analitik menggabungkan data yang ada dengan prediksi untuk masa depan guna memberikan pertimbangan terkait semua keputusan yang ada agar diketahui hasil yang diinginkan. Dengan keempat jenis analitik ini, perusahaan dapat memaksimalkan proses bisnisnya dengan data yang telah dikumpulkan, guna mendapatkan wawasan lebih yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan profitabilitas dari prediksi yang dibuat.
Selanjutnya, kita akan membahas kerangka analitika data. Nah, ini merupakan ada 4 kerangka. Yang pertama, develop a vision atau kembangkan suatu visi. Langkah ini tercermin dalam serangkaian pertanyaan seperti kemanakah program analitika data ini akan dibawa oleh fungsi audit internal, apa isu tersebar yang dihadapi organisasi ini, serta bagaimana fungsi audit internal dapat memberi nilai tambah. Nah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membantu visi tentang analitika data yang harus dicapai, mengisi harapan, dan diisi dengan kemenangan kecil menuju tujuan jangka panjang. Cakupan dari visi audit internal mengenai analitika data, misalnya untuk menangani compliance atau kepatuhan, fraud investigation, terus operational excellence, serta internal control atau pengendalian internal. Kemudian kerangka yang kedua yaitu evaluate current capabilities atau evaluasi kemampuan-kemampuan yang ada pada saat ini. Setelah auditor internal menyatakan visinya tentang bagaimana analitika data dapat melayaninya, langkah berikutnya ialah menentukan kemajuan mereka membangun kemampuannya. Dalam langkah ini, fungsi audit internal melakukan investigasi apa yang sudah dimilikinya. Itu termasuk data, perangkat lunak, perangkat keras, SDM, dan lain-lain sebelum masuk ke langkah 3. Dengan mengevaluasi kemampuan yang ada, audit internal dapat menentukan apakah analitika data akan digunakan. Yaitu ada ad hoc, yaitu sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan, kemudian repeatable, berulang-ulang, continuous terus-menerus, optimize, analitika data akan mengoptimalkan kemampuan yang sudah ada, serta visualization, siap untuk dikembangkan selanjutnya. Kemudian langkah ketiga yaitu enhance people, proses, dan teknologi, atau tingkatan kemampuan manusia, proses-proses, dan teknologi. Sesudah audit internal mengembangkan visi dengan pemikiran yang matang tentang bagaimana analitika data dapat mendukung pekerjaannya dan mempelajari bagaimana memperbaiki kekurangan dalam analitika data yang sudah ada, maka langkah berikutnya ialah mengeluarkan uang untuk 2 hal yang kritis, yaitu talenta atau keahlian dan penggandaan SDM yang tepat, kemudian teknologi, yaitu perangkat keras atau perangkat lunak itu. Selanjutnya, langkah keempat atau langkah yang terakhir yaitu implement, monitor, and evolve, yaitu laksanakan, pantau, dan kembangkan. Nah, mengimplementasikan suatu teknologi baru tidak semudah menyalakan lampu. Khususnya dalam analitika data, fungsi audit internal memainkan 2 peranan, yaitu ke dalam dan keluar. Untuk ke dalam, ia harus mengatur kemampuan bagian atau departemen audit internal melaksanakan teknologi baru dan harus meningkatkan kemampuan ini. Untuk yang keluar, ke departemen-departemen atau unit-unit lain yang menjadi sumber data. Fungsi audit internal menjadi pihak yang independen yang membantu pihak-pihak lain ini untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam analitika data. Nah, selanjutnya ada studi kasus yang saya ambil yaitu dari PT Mandiri. Nah, Bank Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Perusahaan ini dalam kegiatan salah satunya adalah melakukan transaksi pemesanan barang antar wilayah, area, dan kantor pusat. Selain dalam melakukan transaksi gudang kepada wilayah dan area, staf bagian gudang juga ditugaskan untuk membuat pelaporan data gudang yang akan diberikan kepada manajemen untuk dijadikan bahan analisa dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan data dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh dari berbagai transaksi gudang. Namun sistem yang ada pada saat ini belum mensupport untuk kebutuhan pengelolaan data pintar sebagai bahan pelaporan, sehingga staf yang bekerja pada bagian gudang masih menyediakan laporan-laporan biasa yang hanya dihasilkan oleh OLTP. Laporan tersebut kurang membantu manajemen tingkat atas dalam melakukan analisa. Hal ini tentu saja memiliki dampak laporan yang kurang informatif bagi manajemen tingkat atas, sehingga dalam melakukan analisa data tanpa memiliki informasi yang kurang informatif dalam pengelolaan data gudang yang cukup besar, sebagai salah satu dampaknya adalah terdapat barang masuk yang banyak, namun barang tersebut lama tidak digunakan atau dipesan oleh wilayah dan area.
sehingga barang tersebut tidak terpakai dan tidak efisien. Kemudian untuk pembahasannya, program aplikasi yang diusulkan yaitu terdiri dari sebuah aplikasi klien. Aplikasi klien yaitu aplikasi pengelolaan data untuk pencarian pattern data gudang yang berperan sebagai interface oleh user untuk melakukan pengelolaan data dan menampilkan pattern data yang dibutuhkan. Aplikasi tersebut menggunakan teknologi Big Data agar saat proses pengelolaan data pada aplikasi tersebut lebih optimal, sehingga pada saat user akan menampilkan pattern berdasarkan data yang telah diolah akan lebih maksimal. Proses perancangan ini adalah untuk perancangan sistem yang akan dibentuk yang dapat berupa penggambaran proses-proses suatu elemen-elemen dari suatu komponen. Proses perancangan ini merupakan suatu tahapan awal dari perancangan aplikasi dari sistem aplikasi Android untuk sales. Dengan adanya aplikasi pengolahan data untuk pencarian pattern data gudang dengan menggunakan teknologi Big Data, staf dan manajemen dapat memperoleh informasi-informasi pattern data untuk pelaporan dan analisa dalam mengambil keputusan. Staf dan manajemen juga dapat memperoleh informasi dari aplikasi dalam bentuk pattern pada pattern data setiap periodenya, barang dan customer berdasarkan kebutuhan user dalam metode pengumpulan data. Program aplikasi ini masih harus dikembangkan seiring dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang dan peningkatan kebutuhan yang semakin beragam sehingga dapat memenuhi kebutuhan user. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, analitika data dapat diartikan sebagai suatu bentuk pola pikir untuk melaksanakan mengelola data dengan tujuan menjadikan data tersebut sebagai suatu informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Nah, kegunaan dari analitika data sendiri yaitu untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang terkait dengan keputusan untuk menerima dan melanjutkan penugasan audit, serta membantu auditor untuk menentukan kesimpulan yang menyeluruh. Nah, kasus yang diambil adalah kasus pada PT Bank Mandiri, di mana berdasarkan analisis dan pengujian pada aspek fungsionality didapatkan 100% untuk mempunyai arti bahwa kualitas sistem informasi sudah sesuai atribut fungsionality. Sehingga Big Data untuk pencarian pattern data gudang pada PT Bank Mandiri sudah berjalan dengan baik. Ya, sekian dari presentasi saya. Saya buka 2 sesi pertanyaan. Setiap sesinya ada 3 pertanyaan. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Ya, untuk Saudara Michael, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Saya Michael dengan NIM belakang 25. Saya mau bertanya, mengapa pada langkah kedua di analitika data itu disebutkan bahwa dalam mengakses data pasca unit bisnis itu sulit dan mahal, serta menjadi tantangan terbesar dalam memasukkan analitika data ke fungsi audit internal? Terima kasih. Pada langkah kedua ya? Iya. Ya. Terima kasih Saudara Michael. Untuk selanjutnya, untuk Saudara Hendry. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hendry Gunawan dengan belakang 14. Saya ingin bertanya di materi awal tentang Big Data itu tadi kan sempat dijelasin ya mengenai 7V itu. Nah, apa itu dipengaruhi juga dari sektornya? Maksud saya, apakah ada beberapa sektor yang menggunakan Big Data dan ada yang tidak, atau semua sektor menggunakan Big Data gitu? Ya, terima kasih. Jadi untuk lebih jelasnya, sektor apa saja yang menggunakan Big Data Analytics seperti itu ya? Ya. Terima kasih Saudara Hendry. Selanjutnya, Saudara Fajar dipersilahkan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fajar dengan NIM 1218-2009. Mau bertanya, dari keempat jenis analitik yang sudah Gideon jelaskan, menurut Gideon sendiri, mana yang lebih baik dan kenapa itu bisa disebut
lebih baik dari ketiga lainnya. Itu saja sih. Terima kasih Gideon. Ya, terima kasih untuk Saudara Fajar atas pertanyaannya. Mohon izinkan saya untuk berpikir sejenak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Terima kasih.
Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Michael. Yang pertama, mengapa langkah kedua dari analitika data disebutkan sulit dan mahal dan menjadi tantangan terbesar dalam memasukkan analitika data tersebut. Nah, di sini mengapa sulit dan mahal? Karena pada unit-unit bisnis di perusahaan besar menggunakan sistem yang bermacam-macam dan pengumpulan data hanya dapat dilakukan dengan mengirimkan data dari sistem yang beraneka ragam. Pengiriman data dari sistem-sistem ini ke suatu sistem sentral seringkali merupakan satu-satunya cara untuk langkah kedua ini, sehingga disebut mahal dan sulit tersebut. Kemudian untuk mengapa tantangan terbesar, karena unit-unit bisnis ini sangat melindungi data mereka, seperti itu. Melindungi data dari audit internal, analitika data. Apakah dapat menjawab, Saudara Michael? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari Saudara Henry, sektor apa saja yang menggunakan Big Data Analytic? Ini saya lihat dari sumber internet. Semuanya bisa menggunakan Big Data Analytic jika memerlukan. Tapi saya akan menjelaskan dan menyebutkan 5 saja. Yang pertama, sektor perbankan dan sekuritas. Ini berfungsi untuk memantau pasar keuangan melalui monitor aktivitas jaringan. Kemudian sektor kedua, komisi bursa dan perdagangan, untuk memastikan tidak ada perdagangan ilegal yang terjadi. Kemudian yang ketiga, perawatan dan kesehatan. Ini untuk mengumpulkan data masyarakat agar dapat merespon lebih cepat. Kemudian untuk sektor keempat, manufaktur. Ini untuk meningkatkan produktivitas dan manajemen pemasokan. Dan yang kelima, komunikasi dan media untuk menanyakan peristiwa real time di dunia yang terjadi. Jadi semuanya bisa kalau memang membutuhkan Big Data Analytics ini. Apakah bisa menjawab, Saudara Henry? Baik, terima kasih gitu ya. Sama-sama, Saudara Henry. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Fajar. Menanyakan dari keempat jenis analitika data. Maaf. Terputus. Ini mana yang lebih baik ya? Nah, jika ditanya mana yang lebih baik, menurut saya keempat jenis analitika data ini bersama-sama menjawab pertanyaan yang dibutuhkan oleh perusahaan, mulai dari apa yang terjadi di perusahaan sampai solusi apa yang akan diimplementasikan untuk menjadi langkah keputusan yang lebih tepat untuk diambil. Nah, dapat dilihat dari gambar ini bahwa keempat jenis analitik ini membentuk suatu tahapan di mana deskriptif analitik merupakan jenis yang paling sederhana dengan tingkat kesulitan dan value dari informasi yang diperoleh paling rendah, sedangkan preskriptif analitik itu merupakan jenis yang paling kompleks dengan tingkat kesulitan dan value informasi yang diperoleh paling tinggi. Sehingga menurut saya keempat jenis analitik ini diterapkan secara bertahap dan tidak ada jenis yang dikatakan lebih baik dari yang lain. Jadi masing-masing jenis ini saling berkaitan satu sama yang lain. Apakah dapat menjawab, Saudara Fajar? Iya, terima kasih Gideon. Jawabannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya, saya akan membuka sesi pertanyaan yang kedua. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Ya, untuk Saudara Michael, dipersilahkan.
Oh ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya lagi, kira-kira apa saja tantangan pengelolaan dari Big Data dan bisa tolong dijelaskan ya solusinya jika ada. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Saudara Hendri dan Fajar, apakah ada pertanyaan lain? Sudah cukup dari saya. Untuk Saudara Hendri? Jika tidak ada, saya akan minta waktu sejenak untuk berpikir ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Michael, apa tantangan pengelolaan dari Big Data dan solusinya? Ini saya menemukan untuk tantangan yang pertama, data dari berbagai sumber tersimpan dalam platform yang berbeda. Jadi sehingga hal tersebut akan menimbulkan masalah saat proses penarikan dan analisis data tersebut. Jadi menggabungkan data dari berbagai sumber secara manual akan sangat membutuhkan banyak waktu serta kelengkapan dan akurasinya perlu dipertanyakan lagi. Jadi untuk solusi permasalahan ini itu menggunakan platform Big Data Analytics yang komprehensif dan mampu mengatasi data dalam satu lokasi tepat apapun jenis data dan dari mana saja sumbernya. Kemudian untuk tantangan yang kedua, mengklasifikasikan data yang berkualitas. Nah, ini yang dimana dengan banyaknya data yang dimiliki, karyawan akan sulit untuk mengklasifikasikan data yang berkualitas. Pada akhirnya proses analisa tidak berfokus pada data yang benar-benar menilai untuk kemajuan bisnis perusahaan tersebut. Nah, untuk solusinya yaitu Big Data Analytics dilengkapi dengan kemampuan Artificial Intelligence dan Machine Learning
akan membantu perusahaan dalam pengklasifikasian data yang berkualitas untuk dianalisa secara otomatis. Sehingga hasilnya nanti akan menjadi lebih baik, cepat, dan akurat sesuai dengan tren yang terjadi saat ini. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu membutuhkan banyak biaya. Nah, untuk mendapatkan hasil efektif, maka diperlukan banyaknya biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan proses analisa data tersebut. Solusinya, perusahaan dapat mengimplementasikan platform Big Data Analytics yang menawarkan fleksibilitas dalam hal skema pembayaran, sehingga perusahaan hanya perlu membayar sesuai dengan fitur yang mereka butuhkan dan digunakan. Seperti itu. Apakah bisa menjawab, Saudara Michael? Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, sepertinya sudah tidak ada. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bapak Daniel. Terima kasih. Ya, terima kasih Gideon untuk materinya ya. Sangat baik gitu ya. Sepertinya Gideon kerja keras itu ya untuk belajar tentang analytical data terkait dengan bagaimana sebenarnya membangun basis data yang ada di perusahaan dan kaitannya dengan fungsi dari internal audit. Jadi ya salah satu pekerjaan internal audit ini jadi menganalisis kebutuhan kita akan data, bagaimana kemudian data itu dikumpulkan atau istilahnya data mining itu ya yang dikumpulkan dan kemudian dianalisis untuk pengambilan keputusan baik itu dari perusahaan maupun secara umum yang kita lakukan sebagai auditor internal yang ada di dalam situ. Jadi sebelum kita ngomong ketaatan dan sebagainya, itu ada hal yang lebih penting gitu ya, yang ya bukan lebih penting ya, ada yang sama pentingnya dengan ketaatan terhadap pengendalian internal, terus kemudian bagaimana ancaman dari distress gitu ya, ancaman dari pengelolaan keuangan yang tidak baik. Tapi ada hal yang terpenting juga yang tidak boleh dikesampingkan oleh auditor internal adalah bagaimana dia membangun basis datanya atau database-nya. Nah, itu diawali bukan semata dari bagaimana kemudian melakukan analisis saja, tapi diawali dari ikut terlibat dalam perencanaan sebenarnya basis data itu seperti apa yang dibutuhkan, sejauh mana, seluas apa. Karena dari hasil data yang kemudian nanti yang akan dipersiapkan itu akan kemudian berpengaruh terhadap kedalaman analisis yang dilakukan untuk melihat kinerja dari sebuah entitas, sebuah perusahaan. Ya, itu yang perlu kita pikirkan bersama bahwa ternyata kita itu tidak hanya di belakang, tidak hanya kemudian melakukan analisis. Setelah data itu dikumpulkan, kita melakukan analisis. Tapi sejak dari awal itu sebenarnya kita ikut terlibat. Karena ini akan mempermudah kerja-kerja kita selanjutnya. Pemahaman kita terhadap perspektif evaluasi, monitoring dan evaluasi itu akan berpengaruh terhadap bagaimana perusahaan itu merencanakan datanya. Ya nanti bagaimana akan saya bagikan, saya ceritakan bahwa kemudian ada keterlibatan jadi di lembaga kami itu, bukan di Majung ya. Saya nggak tahu kalau basis datanya Majung seperti apa. Awal-awal aja saya tahu, sekarang sudah tidak tahu, tidak terlibat. Jadi yang saya terlibat sebagai pengawas, sebagai komisaris independen di PT gitu ya, di koperasi, itu bagaimana diajak atau nanti secara teknis itu teman saya yang kemudian sesama pengawas yang kemudian berperan penting bagaimana terhadap MIS-nya ya, kelengkapan dari
information systemnya. Tapi awal-awal saya yang berangkat karena kemudian bagaimana kebutuhan itu saya yang bertemu dengan katakanlah dengan vendor yang akan menyusun sistem informasi untuk kami gitu ya. Seperti apa kebutuhannya, seperti apa data yang kami butuhkan, seluas apa, selengkap apa. Nah, itu yang jadi langkah awal dalam perencanaan data maksudnya ya. Nah, salah satunya kemudian ini tadi yang dijelaskan oleh Gide mengenai yang namanya big data. Tapi sebenarnya nanti ada alternatif yang lain yang hari-hari ini lumayan dijadikan lagi banyak pembicaraan gitu ya. Bahwa kemudian big data itu butuh ada butuh investasi yang besar yang seperti ditanyakan oleh siapa ya, mahal tadi. Iya, karena kemudian itu berarti kita harus punya storage yang besar, kita punya server yang besar, walaupun itu bisa diatasi. Tapi bahwa sekarang khususnya di dunia keuangan itu sudah berkembang teknologi yang lebih baru lagi dalam mempersiapkan data dan menganalisis data. Karena ini bisa join antar lembaga, join antar instansi satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Ya, nanti akan saya ceritakan bagaimana itu namanya blockchain yang hari-hari ini sedang jadi pembicaraan. Nah, kita kemudian melihat bagaimana sih sebenarnya kepentingan data itu kita persiapkan ya, yang akan kita kemudian nanti monitoring evaluasi dan kemudian kita analisis untuk kemudian kita jadikan temuan-temuan yang kemudian menjadi rekomendasi bagi kita. Nah, dari awal sudah menceritakan bagaimana ternyata data yang akan kita olah itu perlu memang terstruktur dengan baik, tertata dengan baik, bahkan tersimpan dengan baik, dengan kemudian keamanan yang juga baik. Itu sudah ditegaskan dari awal oleh Gideon tadi. Nah, ternyata bahwa kebutuhan data itu untuk apa? Bukan saja untuk kepentingan perusahaan dalam hal beroperasi menjadi lebih baik, tapi sebenarnya itu akan mempermudah peran-peran kita, peran-peran dari auditor internal yang akan melakukan proses monitoring dan evaluasi dari kinerja itu. Itu ya. Jadi fungsi kita adalah fungsi sebagai pengendali. Fungsi kita adalah sebagai kontrol. Nah, di dalam proses kontrol itu, kalau kita tahu ya, planning, organizing, actuating, controlling, itu fungsi kita itu ada di fungsi controllingnya. Ya, kalau Anda masih ingat POEK gitu ya, fungsi manajemen gitu ya. Kita itu adalah fungsi controlling. Nah, kalau kemudian data yang akan dikolek oleh perusahaan itu tidak kemudian terkumpul dengan baik, tidak kemudian terstruktur dengan baik, dengan sistematika yang baik, tentu juga akan kesulitan kita. Operasionalnya pasti kesulitan. Planningnya tidak baik, maka organizing, actuating-nya pasti akan baik. Apalagi kemudian proses controlling-nya, bagaimana kita mengawasi sesuatu yang acak adul, tidak terstruktur, semuanya tersebar, kemudian tidak sistematis. Nah, kita harus terlibat di situ melakukan pengendalian, itu pasti akan mengalami kesulitan. Nah, itu kan kemudian katakanlah loh Pak, kita kan ngurusi dengan ketaatan ya, ketaatan terhadap SOP itu kan banyak, bahwa kemudian struktur sebuah operasional yang tersistem itu kan berarti dia taat pada asas, taat pada sistem, taat pada SOP gitu ya, sebagai salah satu bagian dari sistem itu. Kalau kemudian kita sebagai itu tugas memang SPI ya, dari Satuan Pengendalian Internal, tapi Satuan Pengendalian Internal kan perlu Anda pahami dia di bawah auditor. Nah, kalau SPI-nya itu sudah dari awal sudah kemudian waduh Pak, tidak terstruktur, ini disalahi, aturan ini dilewati, data ini tidak ada, tidak tersedia. Nah, bagaimana kita kemudian mau membuat proses assessment-nya, proses kemudian
Nah, monitoring itu kan assessment ya, bagaimana kita mengawasi entah itu mingguan, entah itu bulanan, entah itu pada masing-masing bagian, ya bagaimana kita mau mengawasinya. Bagaimana kemudian kita memberikan rekomendasi untuk apa yang perlu diperbaiki. Kalau ternyata sejak dari awal sudah sistemnya itu berantakan, ketaatannya tidak ada. Data yang dikumpulkan itu semena-mena. Maka ya akan mempersulit kerja kita kan. Karena rekomendasi itu adalah untuk perbaikan kinerja ke depan untuk menjadi lebih baik. Bagaimana kita merekomendasikan kalau semuanya tidak ada yang bisa kita analisis datanya itu. Nah, itu yang ditekankan oleh Gide ini. Betapa pentingnya kita kemudian berpikir secara sistemik dalam melakukan dalam merencanakan data, mulai dari mengumpulkannya, terus kemudian nilainya, dan kemudian sampai menganalisisnya. Oke, itu yang kita pahami bersama. Ya, kalau ternyata ada pertanyaan yang kalau Anda butuhkan, silahkan ditanyakan, nggak apa-apa, dan jadi langsung bertanya aja, tidak perlu juga raise hand, karena kita cuma 4 orang, nanti terlalu lama, kepanjangan kalau harus raise hand, kemudian saya jadi nggak terlalu perhatian siapa ini yang mau angkat, ya, yang sedang angkat tangan dan sebagainya. Nah, kemudian pentingnya basis data, pentingnya data itu yang tersusun, terstruktur dengan baik di dalam basis data atau database, itu kemudian dikumpulkan dengan sebuah sebuah sistem yang di bahasa ini disebut dengan data besar atau big data. Oke. Nah, big data itu apa? Big data itu ya kita ketahui bahwa di situ memperhatikan konsep dengan big data itu mencakup bla 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 ini ya, volume, velocity, variety ya, 3V itu, kemudian menjadi volume, velocity, variety, variability, veracity, value, dan visualization, itu yang 7V. Ternyata lagi yang 10V dan sebagainya. Intinya bahwa kemudian data yang sudah tersistem dalam database itu kita akan analisis dengan melakukan apa? Melakukan kemudian bukan sekedar pemutakhiran saja, kemudian data itu terstruktur dengan praktis, terus kemudian mudah dibaca, mudah dianalisis, dan sebagainya. Nah, kalau ini sebelum lebih jauh, sebenarnya ada satu pertanyaan yang mendasar. Kita bagian dari big data enggak? Akuntansi itu. Oke, siapapun silahkan menjawab. Kita bagian dari big data ini. Iya atau tidak, terus kemudian bagaimana penjelasannya, buktinya apa? Atau contohnya apa? Oke, silakan, siapapun boleh menanggapi. Henry, Michael, Fajar. Oke. Masih bingung, Pak. Masih bingung. Ya, bingungnya di mana, Michael? Bagus kalau bingung, berarti kan mikir. Kalau nggak bingung malah kemudian jadi dua, ngerti banget atau nggak ngerti banget gitu kan. Bingungnya gimana, Michael? Kenapa kita sebagai akuntan gitu ya, apalagi sebagai auditor kok ngurusin
perancangan database gitu kan. Mungkin loh ya. Atau bingung juga, loh kita database apa? Ingat, kalau yang namanya database itu kan basis data. Basis data bagi sebuah perusahaan itu bisa bermacam-macam. Bisa kemudian data terkait dengan keuangan, bisa terkait dengan pemasaran, bisa terkait dengan data operasional, ya. Nah, sekarang semuanya yang operasional itu cenderung kemudian dia pada unit gitu ya. Unit itu maksudnya berapa bahan baku, berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan, berapa banyak bahan baku yang diperlukan untuk satu produksi, berapa besar gudangnya, berapa banyaknya. Jadi kemudian kan semuanya bersifat unit. Ya, pendekatannya unit. Nah, kalau pemasaran kan beda lagi, datanya terkait dengan data pasar. Berapa yang bisa terjual, dari berapa kapasitas yang masuk, berapa yang terjual, berapa kemampuan masyarakat, berapa, semuanya juga dalam bentuk angka-angka yang ya bagi pemasaran punya arti, tapi bagi kita orang keuangan kan lebih dari itu. Bagian MSDM, berapa orang yang harus mereka yang bekerja, apa saja perlindungannya, berapa kemudian upahnya, berapa gajinya dan sebagainya. Nah, itu lebih dekat karena apa? Dia ngomongin orang dan uangnya. Tapi kalau kita akuntansi, itu semua pasti dalam sebuah perusahaan, semua pasti kemudian dimoneterkan kan? Semuanya pasti harus dimoneterkan karena terkait dengan laporan keuangan kita pasti bentuknya moneter. Yang bahan baku itu mulai dari berapa bahan baku per unit, bahan baku yang diproses, bahan baku yang dirusak, berapa besar yang rusak, berapa besar gudang yang perlu untuk penyimpanan, berapa biaya simpannya, berapa kemudian yang itu kan kita hitung semua dalam bentuk uang, dalam bentuk moneter. Data tenaga kerja, MSDM yang urusannya sebenarnya dengan manusia, human capital. Berapa jumlah orangnya, berapa jam kerjanya, berapa yang kemudian harus diberikan terkait pekerjaannya dia, perlindungan apa yang bisa diberikan dan sebagainya terkait orangnya. Kan dia tidak nyambung dengan kemudian operasional mungkin nyambung sedikit, dengan pemasaran nyambung sedikit. Tapi kan tidak semuanya tersambung. Tapi kalau dengan keuangan, bagian akuntansi, semua kan nyambung dalam sebuah proses pendekatan yang semuanya itu harus dalam bentuk moneter. Jam kerja kita moneterkan. Merit itu kenikmatan yang akan diberikan. Itu kita yang hitungkan dalam bentuk uang. Bagian pemasaran, taunya kan jual, promosi gitu ya, biaya gitu ya. Tapi yang kemudian siapa yang kemudian menggabungkan itu menjadi pendekatannya itu berapa pendapatan yang dihasilkan oleh bagian penjualan atau pemasaran dengan kemudian berapa biaya yang lebih banyak terkait dengan operasional dan berapa beban yang juga terkait dengan operasional dan operasional yang lebih luas dan kemudian berapa sebenarnya laba yang didapatkan. Itu kan urusan kita, urusan orang akuntansi. Sehingga apa? Enaknya omong semua yang menggabungkan data-data yang sifatnya itu multi unit, yang satu bisa ngomongin jam kerja, yang satu ngomongin orang, jumlah orang, yang satu bisa ngomongin masalah berapa besar unitnya, unit artinya berapa liternya, berapa kilonya. Itu yang menggabungkan semuanya jadi satu, jadi semua laporan yang terintegrasi yang itu kemudian semuanya terukur dengan baik itu kan orang akuntansi. Nah, diletak di situlah ini analytical data ini penting. Kenapa kemudian kita juga ikut terlibat di awal bagaimana menyusun database itu. Karena semua aktivitas itu, semua proses bisnis itu, semuanya kan harus
bisa dianalisis, semuanya terlaporkan dengan baik. Kalau yang lain bagian pemasaran apa melaporkan bagian produksi? Kan enggak. Produksi, apakah perlu melaporkan pekerjaannya MSDM? Enggak harus. Bahkan mungkin tidak sama sekali kecuali berapa jam kerja orang yang dipakai. Bagian MSDM, apakah dia melaporkan juga laporan selain gaji, upah dan sebagainya, apakah kemudian ya dia memikirkan bagaimana jenjang karir seseorang? Ya memang bagian dia secara spesifik. Tapi apakah perlu dia kemudian berhubungan dengan bagian produksi? Ya mungkin dengan jumlah tenaga kerjanya. Tapi apakah dia terus kemudian perlu melaporkan berapa penyusutan persediaan atau berapa working process? Kan tidak. Nah, yang semua melaporkan data dan analisisnya secara menyeluruh satu perusahaan siapa? Kita kan akuntansi. Makanya kita itu ya, kalau bahasanya language of business ya oke lah, ada orang ngomong pendekatannya adalah language of business. Tapi kalau saya bilang itu kita adalah flux gitu ya, aliran darah yang menghubungkan seluruh bagian, seluruh unit-unit itu baik itu yang pemasaran, produksi dan sebagainya, aliran darahnya adalah kita, laporan keuangan kita. Termasuk apa? Ya kita harus mengontrol darah kita tidak terlalu kental ya. Darah kita itu tidak terlalu banyak lemak. Nanti kalau terlalu banyak lemak itu ada penyumbatan, bisa stroke. Berarti apa? Ya jangan kolesterol gitu kan. Jangan makan makanan yang kolesterol, yang mengandung kolesterol tinggi. Kita butuh kemudian jangan sampai terjadi pengentalan darah karena apa? Karena ternyata darah kita tidak stroke tapi kemudian tidak mengalir ke tempat yang terlalu baik ke beberapa bagian yang terjadi freatik gitu ya. Akhirnya apa? Jarum-jarum, sakit-sakit karena apa? Terlalu banyak makan kacang dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Asam urat tinggi. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Saya nggak menyebutkan bagaimana kalau terlalu banyak gula ya. Itu yang terjadi pada saya. Ya, kalau ternyata kemudian konsumsi glukosanya terlalu tinggi, betulan pankreasnya tidak terlalu bagus, yang terjadi bisa saja diabetes tipe 2, bisa sampai kemudian diabetes tipe 1 yang tidak terkontrol antara antara kelebihan atau kekurangan darahnya, kekurangan gula darahnya. Saya mau bertanya, Pak. Iya. Kan gini, Pak. Menurut saya kalau berbicara tentang big data itu kan saya mikirnya itu hubungan eratnya itu dengan anak TI, Pak, atau SI. Nah, kira-kira kita sebagai anak akuntansi itu apa yang perlu kita adaptasi kemampuan dari TI atau SI gitu, Pak? Karena kalau kita ngelola data atau menginterpretasikan data kan saya itu nganggapnya anak SI atau TI gitu yang lebih jago gitu, Pak. Beda loh, SI sama TI beda loh pekerjaannya. Ya itu yang harus kita pahami, paling tidak Anda harus tahu antara SI dan TI bedanya di mana. Kira-kira tahu nggak bedanya SI dan TI, Michael? Kalau TI itu lebih ke teknisnya, Pak. Jadi lebih mendetail di dalamnya. Cuman kalau SI itu lebih menyeluruh dia, Pak. Lebih di tingkat atas itu. Kan pekerjaannya sudah beda, bukan detailnya. Katakanlah seperti akuntansi sama manajemen gitu ya. Ya bisa seperti itu, tapi bedanya SI itu bukan menyeluruh. SI itu terkait bagaimana pengelolaan data itu. Jadi kita lebih dekat dengan orang-orang SI. Harusnya akuntansi itu dekat dengan SI. Karena apa? Seperti penyediaan data, database, sistem yang harus dikembangkan, itu pekerjaannya SI gitu. Itu mengapa di anak SI itu ada banyak mata kuliah akuntansinya juga gitu ya, akuntansi keuangan, akuntansi biaya, pengendalian internal itu mereka mendapatkan juga. Kenapa? Karena saya pernah ngajar di SI gitu ya.
database, bangun database, sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi itu di SI. Sedangkan TI itu yang membuat programnya. Bagaimana itu program itu berjalan dengan baik, bagaimana program itu, aplikasi-aplikasi itu ada di teknik informatika. Jadi dia bukan lebih detail, dia bicara tentang teknisnya. Kalau dia ditanya bagaimana analisis database dan sebagainya, pasti akan kebingungan. Nah, saya kembali seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Kenapa kita yang membangun seperti itu? Karena kemudian pemahaman terhadap proses bisnis secara keseluruhan di dalam perusahaan, itu siapa yang tahu? Anak manajemen, Pak, bukan. Anak akuntansi yang lebih tahu. Karena apa? Aliran darah ini loh, kemana? Aliran darah ini ke siapa? Apa yang dibutuhkan itu anak akuntansi yang tahu. Termasuk pengendaliannya supaya kita tidak sakit dan sebagainya. Artinya bahwa kemudian data itu harus fair, data itu tidak boleh fraud, data itu tidak manipulatif, data itu harus kemudian teralirkan dengan baik antar bagian. Itu tugas kita memastikan itu. Makanya dalam hal ini saya sepakat dengan akuntansi dalam akuntansi adalah ini, akuntansi adalah ini. Tapi kalau saya memang yang lebih enak, lebih nyaman, karena mungkin saya auditor ya, saya juga belajar sistem. Accounting is a flux gitu. Akuntansi itu ada aliran darah yang mengalirkan darah. Saya nggak akan mengatakan akuntansi adalah jantung, enggak. Akuntansi itu adalah darah, informasi itu adalah darah. Sama seperti darah kita mengalirkan hemoglobin, mengalirkan oksigen dan sebagainya. Jadi kalau kemudian salah satu mampet aja, kecil aja aliran darah itu, akuntansi itu mampet, maka yang terjadi stroke. Nah, itu yang harus Anda pahami di awal. Nah, sehingga apa? Dari awal yang terlibat bagaimana menyiapkan database itu adalah bagian akuntansi. Karena apa? Akuntansi ialah yang tahu proses bisnis. Akuntansi yang tahu proses dari mana darah itu mengalir, untuk apa di tiap bagian itu, kemudian manfaatnya dia apa yang boleh, apa yang tidak boleh di masing-masing bagian, itu adalah jatahnya, bukan jatahnya ya, itu bagian akuntansi yang seharusnya menguasai betul. Sehingga kalau di relasinya kita harusnya dekat dengan anak SI, anak TI, ya kita nggak perlu dekat-dekat banget gitu. Ya, tapi kita tahulah mereka seperti apa. Kenapa? Kalau sudah ngomong di TI kan isinya coding dan sebagainya. Ya kita nggak perlu tahu bahasanya, bahasa bisnis, bahasa mesinnya. Tapi kalau anak SI, ya kita banyak relasinya. Nyatanya kita juga belajar SIA, kita belajar SIM. Bagaimana kita memanfaatkan database itu untuk menjadi alat analisis kita. Penting itu kita tahu. Itu ya, ini penjelasan yang lebih lagi yang saya hubungkan. Kemudian apa sih sebenarnya pentingnya kita, relasi kita dengan informasi ini, dengan data ini. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sehingga memang kita harusnya berbaik-baik dengan anak SI, karena itu nanti menjadi rekanan kita gitu ya. Ini nanti yang saya ceritakan kemudian bagaimana kemudian keterlibatan saya merancang sistem informasi yang harusnya dibuat dan kemudian yang hari ini kami pakai. Nah, perkara VV-nya berapa, ada 7 ke atau katakanlah mau pakai 10, ya silahkan aja. Itu kan syarat-syarat yang harus kita kemudian ketahui, sekedar tahu ya. Kemudian bagaimana visualization, apakah laporan keuangan itu menarik kalau bentuknya adalah Excel selama seperti ini yang sudah kita katakanlah pelajari, ya tentu akan tidak menarik. Tapi bagaimana kalau bentuknya di infografis ya, toh di fungsi Excel juga ada, paling tidak fungsinya bisa kita buat laporan itu grafik, laporan itu dalam bentuk chart dan lain sebagainya ya. Nah, sebentar kok kepencet. Nah, sebenarnya kalau kembali lagi ke dasarnya, kita akan menghasilkan data yang namanya data keuangan gitu ya. Laporan keuangan.
Nah, laporan keuangan itu berangkatnya dari mana? Berangkatnya kan dari yang namanya apa? Yang namanya data transaksi kita kan. Anda jangan kemudian berpikiran yang kita buat selama ini. Mulai dari yang namanya jurnal, ya data transaksi itu kan macam-macam ya, ada data penjualan, data ini dan sebagainya. Terus kemudian kita lakukan sistematisasi, kita buat jurnalnya. Berarti apa? Jurnal di situ kemudian sifatnya urut, kronologis ya. Dari kronologis, kemudian dari masing-masing itu kita buat ke buku besarnya. Kita masukkan ke dalam field-nya. Oh, ini kelompok apa? Oh, kelompok ini. Kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Berarti apa? Dia kelompok penjualan. Di mana yang kelompok pembelian atau kemudian bahasa yang lainnya chart of account. Itu adalah bentuk database, bentuk dari penyederhanaan dari yang acak adul ini dalam bentuk jurnal yang kita sudah kronologiskan, kemudian kita pindahkan ke dalam buku besar. Kita bagi juga ada pembantunya, buku besar pembantu. Terus kemudian kita pindahkan lagi masuk ke dalam daftar saldo atau neraca saldo. Nah, itu adalah proses sistematisasi. Itu bagaimana kita membangun. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya pasti semuanya dari yang namanya proses bisnis. Chart of account itu bisa ketahui nomor kodenya dan sebagainya dari chart of account. Makanya penting kita paham itu, kita tahu dan paham. Demikian pula anak SI dan TIF gitu ya. Kemudian kita belajar bagaimana menyusun itu menjadi sebuah laporan keuangan. Nah, kalau laporan data itu kita bisa baca dari jurnal, tapi kalau kemudian katakanlah menjadi buku besar, kita semakin mudah. Orang lain tidak banyak kalau tidak mendapat pendidikan akuntansi. Dikasih laporan keuangan aja yang sudah jadi, mereka juga masih bingung. Nah, laporan keuangan itu adalah hasil dari kita lakukan yang namanya penyederhanaan itu tadi. Ya, kita ngomong big data. Big data itu apa ya? Big data itu bagaimana seluruh data transaksi itu dibuat. Itu yang namanya jurnal. Big data itu merujuknya pada jurnal. Nah, ini kan lebih gampang lagi kan, Anda lebih tahu gitu kan. Oh, ternyata big data itu jurnal. Iya, semua data transaksi itu masuk. Semua apapun transaksi yang ada di dalam perusahaan. Peristiwa-peristiwa apa yang kemudian itu berhubungan dengan nilai uang itu pasti masuk ke database kita yang namanya jurnal. Nah, tapi tidak kemudian kan hanya sekedar lengkap. Tidak hanya variety. Tapi bahwa kemudian apa? Itu harus kita buat lebih sederhana. Value pastilah kita punya ya, variability-nya iya. Terus kemudian apa? Kita buat yang lebih sederhana. Sampai kemudian katakan kita sederhanakan dalam bentuk buku besar dan sebagainya, sampai kemudian visualisasinya menarik. Ya itu kan kemudian laporan keuangan kan itu kemudian bisa dalam bentuk grafik dan sebagainya dan sebagainya. Dan Anda juga pernah belajar sedikit banyak bersama Pak Yus dengan saya bagaimana memvisualisasikannya dalam bentuk grafik-grafik. Grafiknya itu bisa grafik per katakanlah per akun dan kemudian bisa saja per antar akun dan kemudian per kelompok akun. Makanya kan saya ajari bagaimana kemudian membuat analisis rasio yang kemudian gambarnya grafiknya sederhana kok, sampai kemudian satu-satu bagaimana kemudian antar rasio. Nah, itu salah satu bentuk kita menganalisis dari data itu. Analytical data itu berasal dari itu. Bagaimana kemudian analytical datanya itu bentuknya bisa saja bentuknya itu adalah dari atas ke bawah gitu ya. Yang namanya common size. Terus kemudian bisa saja yang bentuknya itu adalah horizontal, tren antar waktu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kita dalam melakukan analytical data.
Nah, ini dengan big data itu semuanya jadi satu. Oke, paham kan? Berarti peran kita, katakanlah, ini peran yang dimiliki oleh akuntan. Loh, peran kita, Pak. Loh, kalau kemudian semuanya sudah tersistematis seperti itu, mudah nggak kita melakukan pengendalian? Mudah nggak kita tahu bahwa kemudian, oh ini perusahaan ini dalam kondisi baik-baik saja. Oh, perusahaan ini dalam kondisi distress keuangannya. Oh, perusahaan ini terjadi penurunan perputaran. Jadi lebih mudah saat kemudian data yang besar itu kemudian sudah tersistematis dan sudah kita, pelaporannya tersistematis dan sudah kita analisis dengan cara yang sangat analytical, gitu kan. Sehingga nggak perlu orang lain tahu apa ya, enaknya kayak apa sih data ini dikumpulkan, susahnya kan mereka nggak tahu. Mereka tahunya jadi laporan keuangan. Laporan keuangan pun kita bantu dengan melakukan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan pun kita bentukkan grafis, loh kurang apa. Tapi ya tidak semua orang ngerti gitu ya. Juga tidak semua orang membaca karena ada keterbatasan pemahaman mereka terhadap kondisi keuangan dan sebagainya dan sebagainya. Itu mengenai big data. Nah, pertanyaannya kemudian, Pak, apa yang terbaru big data? Nah, ternyata big data itu adalah teknologi lama yang kemudian itu pasti memerlukan investasi besar yang sudah saya jelaskan di awal. Butuh storage yang besar, butuh kemudian effort yang besar karena semuanya kita kerjakan sendiri, kita kumpulkan sendiri. Nah, sekarang itu sudah masanya berubah, masanya itu adalah sharing information, sharing data yang kemudian itu kita bisa jadikan sebuah keputusan yang bersama dan sifatnya spesifik untuk kita gitu ya. Yaitu yang sekarang disebut namanya blockchain. Blockchain kita nggak perlu susah-susah. Kemudian semuanya kita grab, kita kumpulkan data itu, kita kumpulkan dan kemudian kita kerjakan semuanya analisisnya. Enggak. Sekarang itu dengan blockchain, namanya blockchain, nanti Anda silahkan cari-cari seperti apa teknologi blockchain ya untuk database dan analisis datanya. Sampai kemudian kalau Anda mau baca sampai ke struktur-struktur model-modelnya apa ya, teknologinya katakanlah ya silahkan. Tapi blockchain itu kemudian apa enaknya ya? Yaitu sebenarnya data pun kita tidak terlalu banyak, kita ngumpulkan hanya sesuai dengan kepentingan kita, tapi kita bisa kemudian bekerja sama dengan banyak pihak yang saling terhubung, karena kita kondisi internet seperti yang dijelaskan oleh Gide tadi, bahwa adanya internet dan sebagainya itu jauh lebih mempermudah kita memperoleh data dan menganalisis data. Nah, blockchain ini sudah teknologi yang baru. Ya, paling tidak di sekarang itu menjadi penting, tapi kemudian akan sangat penting lagi kalau kita sudah kemudian masuk di era yang lebih maju lagi gitu ya, di era ini apa namanya, internetnya sudah langsung di 5G, 4G itu sudah bisa jalan, tapi 5G akan lebih butuh lagi karena apa, data itu akan sangat cepat dan sangat seliwerannya sangat banyak, sehingga kita ngapain semuanya kita kumpulkan sendiri. Nah, kemudian apa? Ya kita perlukan itu adalah banyak orang yang